Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan 20. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan 20. Saudara-saudara, sia-sia kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Sama juga dengan itu, sia-sia kepercayaan orang kalau Tuhannya tidak pernah membuktikan kebangkitannya. Atau pendiri agamanya mati tapi tidak pernah membuktikan kebangkitannya, sia-sialah. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, kita tidak sia-sia karena Tuhan kita bangkit dari kematian. Nah, saudara-saudara, waktu kita mempelajari ayat ini sampai selesai, satu perikop ini kita selesai baca, kita akan menemukan ada 7 mimpi buruk bagi orang Kristen kalau Yesus tidak bangkit. Atau sebenarnya ada 7 mimpi buruk bagi orang lain yang Tuhannya, pendiri agamanya, tidak pernah bangkit dari kematian. Apakah 7 mimpi buruk itu? Saudara perhatikan di ayat 17. Dikatakan, dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Mimpi buruk yang pertama adalah sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak bangkit. Puji Tuhan, Yesus bangkit. Yang kedua, mimpi buruk yang kedua kalau Yesus tidak bangkit adalah sia-sialah kamu masih hidup dalam dosamu. Kita masih hidup dalam dosa kita. Katanya Yesus menebus kita di kayu salib dalam kematiannya. Tapi kalau tidak bangkit, tidak ada gunanya. Yang ketiga di ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit. Yang ketiga adalah kita umat yang binasa. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengerikan. Paling malang dari segala manusia. Yang keempat, kita orang yang malang. Percaya Tuhan, Yesus, tapi ternyata Tuhannya tidak bangkit. Percaya Yesus bangkit dan Alkitab mengatakan ternyata tidak benar. Maka kita orang yang paling malang. Yang kelima, ayat 29. Ayat 29, sia-sialah baptisan kita, pertobatan kita. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Sia-sia pertobatan kita. Kita bertobat tapi ternyata kita menyembah Tuhan yang tidak pernah membuktikan kuasanya, kemenangannya atas maut. Ayat 30. Mimpi buruk yang ke-6 kalau Yesus tidak bangkit adalah kita sia-sialah pengabdian dan pengorbanan kita untuk Tuhan. Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Para penginjil-penginjil yang diracun. Untuk apa? Kalau Yesus tidak bangkit. Mereka pergi meninggalkan keluarga mereka, kenyamanan. Mereka tidak bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang membangun hidup mereka. Tapi mereka pergi memberitakan Injil. Kadang-kadang berpisah dengan keluarga beberapa saat. Sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Sia-sia pengorbanan kita, bangun pagi berdoa, datang ke gereja, kita ibadah, atau ada ibadah online, nggak usah tidur aja. Kalau Yesus tidak bangkit. Lalu yang ketujuh, mimpi buruk yang ketujuh, ayat 32 bagian B dikatakan, sia-sialah pantangan-pantangan. Di sana dikatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Besok kita mati, ya makan, minum, tidak usah ke gereja, tidak usah berdoa, tidak usah ikut persekutuan, tidak usah ikut pelatihan. Sia-sia, kita makan, minum aja besok. Pantangan-pantangan percuma. Menahan, oh saya tidak boleh melakukan ini, oh saya tidak boleh ini, saya tidak boleh, oh saya tidak boleh cerai, oh saya tidak boleh melakukan ini. Percuma, sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit.
Jadi semua yang kita lakukan ada dasarnya. Yesus bangkit.